Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bertemu kembali dengan Om Jai, Guru Blogger Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di hari Selasa ini, alhamdulillah Om Jai bisa bertemu muka dengan teman-teman semua walaupun hanya rekaman dari aplikasi Zoom. Om Jai mau cerita, kemarin hampir saja Om Jai dipisahkan oleh teman-teman semua karena maut mengintai. Alhamdulillah, berkat doa dari teman-teman semua, Om Jai dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Nah, kemarin Om Jai mengalami kecelakaan beruntun ketika berangkat ke sekolah. Tiba-tiba mobil yang Om Jai tumpangi itu menabrak mobil di depannya. Karena mobil yang ada di depan tiba-tiba melakukan rem mendadak. Ternyata setelah dicek Om Jai keluar ruangan, keluar mobil, terjadi tabrakan beruntun. Ya, terjadi tabrakan beruntun dan hampir saja Om Jai kehilangan nyawa. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah, Tuhan yang Maha diberi kesempatan untuk berbagi pada teman-teman semua, ya. Walaupun ya kita hanya bertemu dalam dunia maya. Nah, ini tulisan Om Jai yang kemarin. Nah, kecelakaan itu sudah lewat kemarin, tapi trauma masih menghantui hidup Om Jai. Teman-teman yang Om Jai sayangi dan banggakan. Memang tidak mudah melupakan kejadian yang baru saja kita alami. Apalagi kejadian itu adalah kejadian yang tak terduga. Ya, kenapa tak terduga? Om Jai tiba-tiba mengalami kecelakaan tabrakan beruntun. Selama ini Om Jai hanya melihat orang lain kecelakaan. Sekarang Om Jai mengalami sendiri. Nah, jadi teman-teman udah Om Jai tulis di Kompasiana ya. Teman-teman nanti bisa lihat ininya apa namanya tulisan Om Jai dengan judul kecelakaan itu sudah lewat tapi trauma itu masih menghantui hidup Om Jai. Nah, buat teman-teman semua, berdasarkan pengalaman Om Jai itu, Om Jai ingin berbagi pada teman-teman semua, baik lisan maupun tulisan. Nah, ini udah Om Jai bagikan juga di WA Group. Nah, bahwa hidup ini singkat. Hidup ini hanya sementara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kecelakaan itu sudah lewat, tapi trauma masih mengemudi hidup saya. Alhamdulillah Om Jai selamat dari tabrakan. Tapi ketakutan itu masih menyetir hidup Om Jai. Saya memang selamat dari tabrakan di tol Cikampek. Tubuh pulih perlahan. Tapi trauma masih ikut menumpang setiap perjalanan ke sekolah. Inilah topik kisah Om Jai kali ini di Kompasian. Saya selamat, alhamdulillah. Kalimat itu yang paling sering saya dengar
setelah kecelakaan mobil di tol Cikampek KM 5 arah Cawang hari Senin lalu. Kalimat yang terdengar menenangkan, tetapi sesungguhnya tidak sepenuhnya benar. Ya, memang tubuh saya masih bernapas, tapi ada bagian dari diri saya yang benar-benar harus pulang. Om Jai mengabadikannya di YouTube ya dalam sebuah video singkat berdurasi 27 detik. Kecelakaan beruntun ini terjadi sangat cepat. Mobil Gokar yang Om Jai tumpangi menabrak mobil di depan dengan sangat keras. Benturan mendadak, suara dentuman, tubuh Om Jai terhempas ke depan. Kepala terbentur, sampai sekarang masih sakit nih yang bagian depan. Dalam hitungan detik, dunia yang biasanya terasa aman berubah menjadi ruang penuh kepanikan. Om Jai tidak pingsan, alhamdulillah masih sadar. Dan justru karena sadar itulah semua adegan itu terekam jelas di kepala Om Jai sampai hari ini. Kaki kiri Om Jai masih sakit, tangan kanan ini juga masih terasa sakit, gigi masih sama hidung masih terasa selut-selut karena nabrak jok mobil di depan. Mengunyah makanan juga tidak bisa lagi seperti dulu, harus pelan, bahkan sangat pelan. Setiap kunyahan seolah menjadi pengingat bahwa tubuh ini pernah dihantam keras oleh besi dan kecepatan tinggi. Namun luka paling dalam bukan di kaki, bukan di tangan, bukan di gigi. Luka paling dalam adalah ada di ingatan Om Jai. Pada siang hari ini Om Jai ingin berbagi pada teman-teman semua bahwa hidup ini memang singkat. Oleh karena itu kita harus mengisinya dengan kebaikan demi kebaikan. Trauma itu datang tanpa diundang. Kadang saat mata terpejam, kadang saat mendengar suara rem mendadak, kadang hanya karena melihat mobil di depan berhenti sedikit lebih sedikit atau lebih dekat dari biasanya. Jantung langsung berdebar, nafas terasa pendek, pikiran kembali ke detik-detik tabrakan itu. Inilah yang sering tidak dipahami orang. Trauma tidak terlihat, tapi sangat nyata. Sudah selamat, jangan dipikirkan lagi, kata sebagian orang. Yang penting masih hidup, kata yang lain. Saya paham maksudnya baik, tapi trauma tidak bisa disuruh pergi. Dia tinggal, diam, menunggu momen lengah untuk muncul kembali. Pagi ini, meski tubuh belum sepenuhnya pulih dan ingatan masih gemetar, saya tetap berangkat ke sekolah. Ada ujian praktik informatika kelas 9 SMP Level Jakarta. Anak-anak menunggu. Saya sebagai guru sudah terbiasa mendahulukan tanggung jawab, bahkan ketika diri sendiri belum siap. Tapi ada satu hal yang saya ubah. Hari ini saya tidak melewati tol Cikampek. Saya memilih jalur yang lain. Keputusan sederhana tapi bermakna besar bagi saya. Om Jai meminta dan memilih jalan Kalimalang kepada supir Gokar pagi ini. Lebih lama, lebih panjang, tetapi terasa lebih aman bagi jiwa yang masih rapuh. Alhamdulillah, perjalanan Om Jai lancar. Tidak macet, walaupun tidak lewat tol seperti hari kemarin. Tidak ada kejadian yang membuat dada berdegup keras. Om Jai datang ke sekolah sebelum pukul 6. Alhamdulillah. Hari ini saya sampai di sekolah. Saya mengajar, saya mendampingi ujian. Saya tersenyum di depan murid-murid kelas 8E yang hari ini saya hadir di dalamnya. Tapi jauh di dalam diri ada ketakutan yang masih duduk diam. Seolah ikut menumpang perjalanan hidup saya. Kecelakaan mengajarkan saya satu hal penting.
keselamatan bukan hanya soal tiba di tujuan, tapi juga tentang bagaimana perasaan kita selama perjalanan. Teman-teman yang Om Jai sayangi dan banggakan. Di dalam Kompasiana ini, saya sudah menuliskannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya menulis ini bukan untuk mengeluh. Saya menulis ini untuk jujur kepada diri saya sendiri. Banyak penyintas kecelakaan yang akhirnya memilih diam, takut dianggap lemah, sanggup dianggap berlebihan. Padahal mengakui trauma justru adalah langkah awal untuk sembuh. Sebagai guru, saya terbiasa menguatkan murid-murid saya, mengajarkan logika, teknologi, dan masa depan. Tapi hari ini, saya belajar pelajaran lain, yaitu merawat diri sendiri, bukan tanda menyerah, melainkan tanda sadar diri bahwa saya hanyalah makhluk yang lemah. Saya belajar bahwa tidak apa-apa memilih jalan yang lebih panjang, tidak apa-apa berhenti sejenak, tidak apa-apa merasa takut, karena keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap berjalan meski takut masih ada. Trauma ini mungkin belum hilang, mungkin akan tinggal cukup lama, tapi saya percaya dengan waktu, doa, dan dukungan orang-orang baik, ingatan yang luka bisa perlahan sembuh. Jika Anda membaca tulisan Om Jai ini dan pernah mengalami kecelakaan seperti mobil, motor, atau apapun, maka ketahuilah Anda tidak sendirian. Rasa takut itu valid. Proses pulih itu tidak bisa dipaksakan. Harus perlahan, namun pasti. Hari ini saya masih mengajar, masih melangkah ke sekolah, masih belajar berdamai dengan ingatan, masih menilai ujian praktik informatika, dan menjadi pengawas ujian praktik informatika kelas 9 SMP Lab School Jakarta. Dan semoga suatu hari nanti ketakutan itu benar-benar turun dari kursi belakang dan membiarkan saya menyetir hidup dengan lebih tenang. Mungkin luka di tubuh akan sembuh lebih dulu, tapi ingatan butuh waktu untuk pulang. Dan hari ini, jika Om Jai masih berani melangkah meski takut belum pergi, itu sudah lebih dari cukup. Demikianlah kisah Om Jai kali ini tentang kecelakaan itu sudah lewat, tapi trauma itu masih menghantui hidup Om Jai. Semoga kelak kumpulan tulisan Om Jai di Kompasiana dapat menjelma menjadi buku. Sebuah kisah perjalanan hidup seorang guru yang memilih terus bergerak. Karena sejatinya kita semua adalah guru penggerak. Salam blogger persahabatan. Om Jai, Kakek Jai, guru blogger Indonesia. Blog pribadi wijayalabs.com. Semoga Anda sudah memfollow Instagram Kompasiana, juga TikTok Kompasiana, biar gak ketinggalan event seru, komunitas, dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspirasi langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp dan channel Kompasiana di sini. Demikianlah teman-teman. Semoga apa yang Om Jai sampaikan dalam waktu yang relatif singkat ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ingatlah selalu moto Om Jai, menulislah setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.